Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini melanjutkan terkait database yang kemarin sudah kita buat yang di video-video sebelumnya. Kali ini kita ada latihan di prosedur dan function pada mata kuliah sistem basis data relasional, topik storage prosedur dan function. Tujuannya mahasiswa mampu membuat dan mengimplementasikan storage prosedur dan function dalam sistem basis data menggunakan MySQL. Deskripsi studi kasus yaitu Anda diminta untuk membuat sistem basis data sederhana untuk mengelola data nilai mahasiswa. Sistem ini akan digunakan untuk menyimpan nilai tugas, UTS, dan UAS mahasiswa serta menghitung nilai akhir dan keterangan kelulusannya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur tabelnya. Kita langsung copy paste saja ini. Kita buatkan database namanya mungkin kelas saja. Kelas. Kita langsung masuk ke SQL ini. Kita copy paste ini. Nah, ini create tabel mahasiswa. Kita membuat tabel mahasiswa dengan name tipe data varchar maksimal 10 kata sebagai primary key dan juga nama varchar maksimal 50 huruf. Kemudian create tabel nilai. Ya, tabel yang kedua ini ID nilai yang pertama dengan tipe data integer primary key juga, kemudian name varchar maksimal di 10 huruf atau nomor. Kemudian ada kolom tugas juga dengan tipe data float, UTS float, UAS juga float. Ini karena kemungkinan data nilainya nggak pasti bulat, bisa desimal. Oke, kita lanjut aja, klik. Nah, ini sudah jadi tabelnya sudah jadi belum ada isinya. Sekarang kita lanjut ke query selanjutnya, yaitu data dummy ini. Kita langsung saja dari sini. Ini fungsinya untuk mengisi dari tabel-tabel yang sudah kita buat barusan. Nah, ini insert info mahasiswa dengan value yang pertama ada dengan NIM 22001 bernama Budi, 22002 bernama Ani, dan seterusnya. Begitupun juga di insert nilai, yaitu ada NIM, tugas, UTS, dan UAS dengan parameter ini. Values-nya yaitu 22001 ini diambil dari tadi primary key-nya tadi kan NIM, ini sebagai foreign key. 8 tugasnya 80, UTS 75, UAS 85, dan seterusnya. Kita langsung lanjut aja. Oke, berhasil. Ini sudah ada datanya, NIM dan nama. Itu pun di bagian nilai ini sudah ada nilainya. Kita lanjut ke tugas selanjutnya, itu kita disuruh membuat prosedur bernama tambah nilai untuk menambahkan data nilai mahasiswa ke tabel nilai. Contoh pemanggilan al tambah nilai 2200180 ini tugas, UTS, dan UAS. Langsung masuk ke penyelesaian function di bagian tambah nilai. Jadi kita masukkan ke sini dulu. Kita masuk ke SQL. Kita langsung copy paste saja. Nah, ini delimiternya. Kita membuat prosedur tambah nilai dengan parameter in pnim varchar maksimal di 10 kata, in p tugas dengan tipe data float, dan seterusnya. Ini berguna untuk kita nanti menginput data in. Di sini ada insert into nilai, NIM, tugas, UTS, UAS. Ini berguna untuk menyimpan data ke database dengan values. Apa valuesnya? Itu pnim, ptugas, pUTS, dan pUAS. Yang nilai ini diambil dari
nilai yang sudah kita input di sini. Dan kita langsung go aja, klik go. Ini create prosedur berhasil. Langsung kita masuk ke penggunaannya, pemanggilannya. Nah, langsung kita copy paste saja. SQL lagi. Ini sebenarnya kita cek dulu ya, ada berapa nilai di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 soal yang tadi kita input ya, sampai 22005. Kita coba ke SQL. Kita coba ganti 6 karena kan tadi ada 5. Nah, ini nggak bisa, kenapa? Karena ini nggak ada data mahasiswanya. Jadi data mahasiswa tadi yang pakai primary key-nya sampai 22005 saja. Jadi kita kembalikan jadi 1 yang ada data mahasiswanya. Kita klik go. Nah, ini udah masuk. Kita cek lagi di bagian nilai. Yang tadinya ada 5, sekarang ada 2. Jadi di bagian NIM 220011 bernama siapa tadi? Bernama Budi, dia memiliki 2 nilai. Yang pertama 807585 sama 807585 sama, nilainya double. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, disuruh buat storage function. Buat function bernama hitung nilai akhir yang menerima nilai tugas UTS dan UAS, lalu mengembalikan nilai akhir berdasarkan rumus nilai akhir sama dengan buka kurung 30% X tugas dan seterusnya. Contoh penggunaan select hitung nilai akhir 807585. Kita langsung masuk ke bagian query-nya, kita copy paste saja langsung. Masuk ke SQL, kita copy paste semuanya. Nah, ini ada limiter create function hitung nilai akhir dengan parameter tugas dengan tipe data float, UTS juga float, UAS juga float. Return float ini menjelaskan bahwa nantinya hasil dari function tersebut adalah berupa angka desimal. Deterministik ini menetapkan bahwasanya nanti ketika inputnya sama maka outputnya sama, jadi tidak terpengaruh dengan nilai apapun, baik contoh misal tanggal atau dan lain-lain gitu. Return ini masuk ke penghitungannya, tugas dikali 0,3 plus UTS kali 0,3 plus UAS kali 0,4. Nah, ini total semuanya ini nanti masuk jadi nilai akhir tersebut. Coba kita go aja, kemudian kita coba query pemanggilannya atau penggunaan. Hitung nilai akhir 807585. Kita go. Nah, otomatis yang keluar 80,5. Ini hasil dari tadi 80 kali 0,3, 75 kali 0,3 sama 85 kali 0,4. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lanjut di bagian part terakhir, yaitu buat storage function status kelulusan. Buat function status kelulusan nilai akhir yang mengembalikan lulus jika nilai akhir lebih dari sama dengan 70, selain itu tidak lulus. Kita langsung masukkan di bagian function kelulusan. Copy paste, masukkan. Sama create function juga status kelulusan, nilainya float. Returns bahwasannya nanti hasil dari function tersebut adalah
Kita lanjutkan lagi. Bahwasannya return varchar ini menunjukkan bahwa nanti hasil dari function tersebut adalah berupa kata yang maksimal ada 20 huruf. Deterministik seperti tadi gunanya agar datanya sesuai input, outputnya sama. Selama inputnya sama, outputnya pasti sama. Ini termasuk ke logika if else nya. Jadi if jika nilai lebih dari sama dengan 70, maka nanti keluar alert atau tulisan bahwasanya mahasiswa tersebut lulus. Else apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka dinyatakan tidak lulus. Langsung kita go aja, coba kita panggil select menggunakan tadi maksudnya status kelulusan, misal kita ambil ke 75, kita cek, nah berhasil. Jadi ini status kelulusannya dinyatakan lulus 75. Mungkin bisa juga kalau kita mau masukkan sama digabungan dengan tadi status kelulusan digabung dengan tambah nilai. Kita coba lagi pakai select kemudian status kelulusan, kita buka kurung, tadi buka kurung lagi, masuknya ke pakai function apa tadi, tambah nilai. Tambah nilai salah, ini buka kurungnya di sini. Tambah nilai, kita buka kurung, misal 80,90,90, kita tutup kurung 2 kali, terus kasih titik koma. Ini kurang 22,002 saja, kasih koma, kita go, terus kelulusan jadi kita cek lagi ke bagian sini. Salah, jadi kita hitung kita coba pahami lagi, hitung. Harusnya kita pakai hitung nilai akhir, jadi salah kalau tambah nilai. Hitung nilai akhir, nilai akhir. Ya ini baru betul. Jadi status kelulusan itu nilai akhir, otomatis lulus.
Oke, mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.